Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Arifin dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Purwokerto. Dalam kesempatan kali ini diberikan amanah untuk mengerjakan tugas 2, yaitu analisis dan visualisasi data. Kita akan buka soalnya. Ya, ini adalah gunakan informasi berikut untuk menjawab pertanyaan. Dataset kolom pendapatan nilai asli dikalikan 1000 ya. Ini di https drive Google ya. Kemudian install paket berikut jika belum terinstall, lalu load paket menggunakan fungsi library. Ini ya, kita install lah, kita mencoba. Sebenarnya sih sudah mencoba, tapi kita akan mencoba ulang ya. Kita kopikan saja, kita install ya, installing ya. Kemudian install yang kedua, kita enter successfully. Oke. Yang ketiga, kita kopikan, kita enter, belum. Oke, successfully. Kemudian yang keempat, kita copy ke sini, kita enter ya, kita sukses. Kemudian kita load yang pertama, library ggplot2, kita kopikan, enter. Kemudian yang kedua, kita enter. Kemudian yang ketiga, room. Ya, kemudian yang terakhir, ya, geber. Oke, ini sudah di load ya. Ini saya sudah juga mengetikkan di Word. Kemudian ini soalnya. Kemudian langkah awal sudah install, load, kemudian baca file CSV ya. Ini saya sudah download ini di directory E, ya, ini ya. Berarti saya sudah mengetikkan juga, tinggal nanti kita copy. Ini kita copy saja di directory E ya. Copy, kita di sini paste, ini dihapus saja. Baik, kita akan tanda petiknya ini karena harus diubah, kan tidak sesuai ya. Kita enter. Oke, ini sudah keluar ya data pendapatan. Ya, di sini juga sudah keluar data pendapatan dan kebahagiaan. Ini ada 498 ya. Ya, kita minimize 498. Kemudian kita kembali ke langkah berikutnya. Saya sudah ketikkan, yaitu data pendapatan dikalikan 1000 ya, sesuai dengan soal ini ya. Nilai asli dikalikan 1000. Saya sudah juga mengetikkan, tinggal kita copy saja, kalikan 1000. Kita lihat hasilnya ya, kalikan 1000. Ini dihapus B ya. Kita tinggal pendapatan ya, kali 1000 ya. Coba kita lihat, ini sudah
titiknya sudah maju ke sana, dikalikan 1000 sudah berhasil. Kita minimize lagi, kemudian baru kita menjawab soal yang ditanyakan ya. Histogram, gunakan plot histogram untuk cek apakah variabel terikat berdistribusi normal atau tidak. Jelaskan interpretasi histogram tersebut. Ya, ini tujuannya adalah memeriksa apakah variabel terikat kebahagiaan berdistribusi normal. Nanti kalau memang iya, saya sudah ketikkan, nanti kita tinggal kopikan. Nanti harusnya keluarnya seperti ini ya, seperti histogram ini ya. Coba kita praktekkan. Ya, seperti biasa, ini tanda petik. Kita ubah dulu. Ya, is blue, itu kebanyakan tanda petik. Kemudian yang black juga kita ubah tanda petiknya. Ya, black kebanyakan juga agar warnanya sesuai ya. Kemudian tanda petik yang di sini kita hapus dulu. Kemudian ini jangan lupa ya. Oke, kemudian yang ini, iya, frekuensi juga. Ya, kita cek dulu sebentar. Ya, coba kita enter. Nah, ini sudah keluar ya. Ini sudah keluar histogram kebahagiaan sama dengan yang sudah saya praktekkan. Ya, ini tujuannya adalah memeriksa apakah variabel terikat kebahagiaan berdistribusi normal. Ya, ini interpretasinya adalah jika histogram membentuk kurva seperti lonceng simetris berarti berdistribusi mendekati normal. Jika miring ke kiri atau ke kanan maka tidak normal. Ini penting karena asumsi normalitas dibutuhkan untuk regresi linear. Jika kita lihat di sini, ini adalah membentuk kurva seperti lonceng ya, dan berdistribusi mendekati normal, dimana ini yang sering muncul ini 2, kemudian ini 4 ya nih. Ya, ini berarti kurvanya itu seperti lonceng, berarti berdistribusi mendekati normal. Berarti ada terkait kebahagiaan variabel ya. Kemudian soal B, gunakan scatter plot untuk cek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linier. Interpretasikan hasil grafik tersebut. Ya, scatter plot antara variabel bebas atau pendapatan dan terikat kebahagiaan. Tujuannya adalah memeriksa apakah ada hubungan linier antara pendapatan dan kebahagiaan. Saya sudah tulis juga, kita akan kopikan dan harusnya keluarnya seperti ini ya, yang saya sudah praktekkan ya. Kita uji coba lagi, kita tekan di sini, kemudian kita jangan lupa adalah tanda petik. Kemudian di sini tanda petik lagi, red sudah berubah, ini hapus 1. Kemudian kita cek lagi di sini, kemudian ini jangan lupa, kemudian ini, terus ini kebahagiaan. Ya, kita cek pelan-pelan, kita lihat, kita enter. Ya, di sini keluarnya sama ya dengan yang ada di sini. Interpretasi jika titik-titik cenderung membentuk garis lurus naik turun, maka hubungan linear ada. Jika menyebar acak tanpa pola, maka hubungan linear lemah atau tidak ada. Di sini bisa kita lihat bahwa titik-titik cenderung membentuk garis lurus naik atau turun ya. Di sini berarti naik, ada turun, berarti ada hubungan linier. Nah, oke. Kemudian
Soal yang C, lakukan regresi linear sederhana dan jelaskan hasil regresi tersebut. Ya, tujuannya adalah menganalisis seberapa besar pengaruh pendapatan terhadap kebahagiaan. Baik, kita kopikan, kita uji coba lagi. Ya, kita uji coba, kita pastekan. Ya, kita pastekan satu mode kebahagiaan pendapatan data pembagian, kita enter. Ya, kita modelnya sudah ada ya. Ini ada koefisien, residual, efek, kemudian action ya, ini sudah keluar. Kemudian kita kan summary modelnya. Kita minimize. Ya, summary model kita kopikan, kita enter. Ya, di sini keluar ya, sesuai dengan sama dengan yang saya pernah uji cobakan. Nah, ini dia. Interpretasi dari summary modelnya adalah koefisien estimate menunjukkan arah dan besar pengaruh. Contoh 0,002 berarti setiap tambah 10.000 akan meningkatkan kebahagiaan sebesar 0,0002. Koefisien estimate ya, koefisien estimate menunjukkan arah dan besar pengaruh. Semakin besar pendapatan, maka semakin besar kebahagiaan juga, karena meningkatkan kebahagiaan. P-value jika lebih kecil dari 0,05 maka pengaruhnya signifikan. P-value 2, signifikan. Kemudian resquired itu menunjukkan seberapa besar variasi kebahagiaan dijelaskan oleh pendapatan. Ya. Kemudian soal yang ke D, gunakan perintah plot nama variabel untuk cek homoskedastisitas. Iya. Tujuannya adalah mengetahui apakah residual model memiliki varian yang konstan, homoskedastik ya. Oke, kita kopikan saja, copy ke R, kita uji coba. Ya, kita enter. Ya, ini gambarnya sesuai ya dengan yang pernah saya uji coba. Interpretasinya adalah jika titik-titik tersebar merata dan tidak membentuk pola tertentu, maka data homoskedastik. Jika membentuk pola misalnya seperti kipas, maka terjadi heteroskedastisitas. Kalau dilihat dari titik-titik yang ada di sini, ini adalah menyebar merata dan tidak membentuk pola apapun ya. Jadi ini, maka data ini adalah homoskedastik ya. Kemudian yang E, visualisasikan hasil regresi menggunakan grafik dengan langkah-langkah berikut. Plot data points pada grafik, tambahkan garis regresi linear pada data yang sudah diplot, tambah persamaan untuk garis linear, beri judul dan label yang sesuai untuk sumbu X dan Y. Ya. Tujuannya adalah untuk menampilkan hasil regresi secara visual dalam satu grafik lengkap. Ya, ini kita kopikan. Ya, jangan lupa ini tanda petik. Kemudian mereka itu linear pendapatan kebahagiaan, ini kebahagiaan. Kemudian pendapatan.
Y, X pendapatan, Y kebahagiaan. Ya, kita cek, kita enter. Ya, ini sudah keluar. Ya, komponennya adalah titik data geom point menunjukkan pasangan nilai pendapatan dan kebahagiaan, menunjukkan pendapatan dan kebahagiaan. Pendapatan misal di 40.000, ini ya sekitar 40.000, kebahagiaannya di sekitar 3,8 nilai, misal seperti itu. Kemudian garis regresi geom smooth menunjukkan tren hubungan linear. Ya, garis-garis ini menunjukkan hubungan linear. Kemudian persamaan garis regresi Starkland equation menampilkan Y sama dengan A plus BX. Ya, ini menampilkan Y sama dengan A plus B X min 5X ya. Kemudian label sumu dan judul labs memperjelas grafik. Ya, ini adalah Y-nya adalah pendapatan, kebahagiaan, X-nya adalah X pendapatan, Y adalah kebahagiaan. Ya, mungkin itu saja tutor yang bisa saya sampaikan. Nanti akan saya upload di YouTube juga. Nanti saya format dalam bentuk PDF jawabannya. Terima kasih tutor. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.